Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para generasi emas kebanggaan bangsa yang saya muliakan. Ada sebuah vonis atau hukuman tidak tertulis yang seolah harus diterima oleh semua orang saat memasuki usia senja. Vonis itu berbunyi, setelah usia 60 tahun, semua fungsi tubuh pasti menurun, terutama mata. Kita semua pasrah menerima vonis itu. Kita mulai terbiasa dengan dunia yang semakin kabur, dengan kacamata yang lensanya harus semakin tebal setiap tahun. Kita maklum jika untuk membaca tulisan kecil saja kita butuh cahaya yang sangat terang. Atau saat malam hari, cahaya lampu mobil terasa begitu menyilaukan. Kita menganggap rabun, katarak, dan mata kering adalah teman akrab masa tua yang tidak bisa dilawan. Tapi Bapak Ibu, bagaimana jika hari ini saya katakan bahwa vonis itu adalah sebuah kebohongan besar? Bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa proses penuaan mata ini bukan hanya bisa diperlambat, tapi bahkan bisa dibalikan? Bagaimana jika penglihatan Anda setelah usia 70 tahun justru malah bisa tambah tajam? Ya, Anda tidak salah dengar. Dan rahasianya bukanlah operasi laser yang mahal atau obat tetes mata dari luar negeri. Rahasianya tersembunyi di dalam selembar daun ajaib yang tumbuh subur di pekarangan rumah kita, yang 99% dari kita tidak pernah sadar akan kekuatan supernya untuk mata. Perkenalkan, saya Dr. Slamet Wibolu. Sebagai seorang dokter yang sudah puluhan tahun berpraktik, saya pun awalnya mengira ini mustahil. Ilmu kedokteran barat mengajarkan kami tentang degenerasi yang tak terhindarkan. Namun, sebuah perjalanan ke sebuah desa terpencil di dataran tinggi Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, telah membuat saya benar-benar syok dan mengubah total pandangan saya. Di sana, saya bertemu dengan seorang nenek penenun kain tradisional. Namanya Nenek Salma. Usianya sudah 75 tahun. Yang membuat saya terperangah, di usianya yang sudah sangat senja itu, beliau masih aktif menenun kain-kain dengan motif yang sangat rumit, memasukkan benang-benang berwarna ke dalam celah-celah kecil tanpa menggunakan kacamata sama sekali. Karena rasa penasaran yang luar biasa, saya meminta izin untuk memeriksa matanya. Hasilnya membuat jantung saya berdebar. Lensa matanya masih jernih, retinanya bersih, dan ketajaman penglihatannya hampir sempurna. Ini di luar nalar, ini menentang semua teori yang pernah saya pelajari. Saya tahu ini bukan sekadar genetika. Ini adalah hasil dari sebuah kebiasaan, sebuah rahasia yang dijaga oleh kearifan lokal. Rahasia terbongkar. Setelah saya mengobrol panjang dan dalam dengan beliau, akhirnya nenek luar biasa itu membocorkan ritual hariannya. Ternyata, setiap hari beliau rutin mengonsumsi sebuah daun ajaib yang beliau tanam sendiri di halaman rumahnya. Sebuah daun yang sering kita anggap sebagai sayuran biasa, bahkan sebagian orang menganggapnya sebagai makanan kelas bawah. Daun itu adalah daun kelor. Ya, Bapak Ibu, daun kelor. Daun dari pohon yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dijuluki sebagai pohon keajaiban. Hari ini, saya akan bongkar tuntas mengapa daun kelor adalah jawaban dari doa kita semua untuk memiliki mata yang sehat dan tajam hingga usia senja. Saya akan bedah 3 senjata utama yang terkandung di dalam daun kelor yang secara spesifik menyerang dan memperbaiki semua masalah penuaan pada mata. Saya akan jelaskan bagaimana daun ini bisa mencegah katarak, melawan rabun, dan menjaga kejernihan penglihatan Anda. Dan yang terpenting, saya akan ajarkan cara mengonsumsinya yang benar, karena jika salah mengolah, semua khasiat supernya bisa hilang begitu saja. Jika Anda rindu untuk melihat dunia dengan jernih kembali seperti masa muda Anda, jika Anda ingin bisa membaca Al-Quran atau Alkitab tanpa lagi harus bersusah payah, sebagai tanda keseriusan Anda, ketik di kolom komentar, "Saya mau mata tajam." Mari kita mulai keajaiban ini.
Sebelum kita membahas kekuatan dahsyat dari daun kelor, kita harus benar-benar memahami siapa musuh yang sedang kita hadapi. Penuaan pada mata bukanlah satu penyakit tunggal, melainkan serangan dari berbagai sisi. Mari kita kenali 3 musuh utama yang mengintai mata kita di usia senja. Musuh pertama adalah sang pencipta kabut, yaitu katarak. Bayangkan lensa mata kita yang tadinya bening seperti kristal, pelan-pelan berubah menjadi seperti kaca jendela yang berembun tebal di pagi hari. Dunia yang tadinya tajam dan cerah menjadi buram, berkabut, dan tidak fokus. Warna-warni yang indah menjadi pudar dan kusam. Saat menatap lampu di malam hari, cahayanya pecah menjadi serpihan-serpihan yang menyilaukan mata. Inilah penderitaan yang disebabkan oleh katarak. Apa penyebabnya? Katarak adalah proses oksidasi atau perkaratan yang terjadi pada protein-protein halus di dalam lensa mata kita. Selama puluhan tahun, mata kita terpapar sinar matahari, polusi, dan radikal bebas dari makanan yang tidak sehat. Semua ini menyebabkan protein di lensa kita menggumpal dan kehilangan kejernihannya. Ini adalah musuh yang membuat dunia kita menjadi gelap secara perlahan. Musuh kedua, yang jauh lebih licik, adalah sang perusak pusat penglihatan, yaitu degenerasi makula terkait usia, atau AMD. Bayangkan Anda sedang menatap wajah cucu Anda yang paling Anda sayangi. Tiba-tiba, di tengah-tengah wajahnya yang lucu itu, muncul sebuah lubang hitam atau area yang buram. Anda masih bisa melihat rambutnya, telinganya, dagunya, tapi bagian paling penting, yaitu mata, hidung dan senyumnya, hilang ditelan kegelapan. Mengerikan bukan? Itulah yang dilakukan oleh degenerasi makula. Ia menyerang makula, yaitu sebuah titik kecil di pusat retina kita yang bertanggung jawab untuk penglihatan lurus ke depan, penglihatan untuk membaca, mengenali wajah, dan melihat detail. Penyakit ini tidak membuat kita buta total, tapi ia merampas bagian terpenting dari penglihatan kita, membuat kita terisolasi dalam dunia yang kabur di bagian tengahnya. Musuh ketiga adalah sang pencuri penglihatan, yaitu glaukoma. Ini adalah musuh yang paling senyap dan paling berbahaya. Glaukoma merusak saraf optik, yaitu kabel yang menghubungkan mata kita ke otak. Kerusakannya terjadi sangat perlahan, tanpa rasa sakit, dan dimulai dari bagian tepi penglihatan kita. Anda mungkin tidak akan sadar selama bertahun-tahun. Penglihatan Anda pelan-pelan menyempit, seolah sedang melihat dunia melalui sebuah teropong atau lubang kunci. Hingga suatu saat, Anda baru sadar bahwa Anda sering menabrak benda di samping Anda, atau tidak bisa melihat orang yang berjalan di sebelah Anda. Saat Anda sadar, seringkali kerusakannya sudah parah dan tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, setelah mengetahui betapa mengerikannya musuh-musuh kita ini, sekarang mari kita sambut sang pahlawan, sang kesatria pembela mata kita, daun kelor. Daun kelor datang dengan 3 senjata super untuk memberantas ketiga musuh ini hingga ke akarnya. Mari kita bedah satu persatu. Senjata ajaib pertama dan paling fundamental dari daun kelor adalah kandungan beta-karoten atau provitamin A yang kadarnya gila-gilaan. Kita semua tahu, wortel baik untuk mata karena vitamin A-nya. Tapi, dengarkan fakta ini baik-baik. Penelitian ilmiah yang dipublikasikan di berbagai jurnal gizi internasional telah membuktikan bahwa dalam berat yang sama, kandungan beta-karoten dalam daun kelor bisa mencapai 10 kali lipat lebih tinggi daripada wortel. Ini adalah sebuah fakta yang seharusnya menggemparkan dunia kesehatan. Selama ini, kita salah besar. Sumber vitamin A terkuat bukanlah umbi oranye itu, melainkan daun hijau sederhana dari pekarangan kita. Saat kita mengonsumsi daun kelor, tubuh kita yang pintar akan mengubah lautan beta-karoten ini menjadi vitamin A murni. Apa fungsi vitamin A bagi mata? Ia adalah nafas kehidupan bagi retina kita. Vitamin A adalah komponen utama untuk memproduksi sebuah pigmen super penting di dalam sel-sel retina kita yang bernama rodopsin.
Rodopsin ini adalah zat yang bertanggung jawab penuh atas kemampuan kita untuk melihat dalam kondisi cahaya yang redup, remang-remang, atau di malam hari. Jika Anda merasa semakin sulit untuk melihat jalanan di waktu maghrib, atau sulit mengenali benda di dalam ruangan yang lampunya temaram, itu adalah tanda paling awal bahwa tubuh Anda sedang menjerit kekurangan vitamin A. Kondisi ini disebut rabun senja. Dengan mengonsumsi daun kelor setiap hari, kita seolah sedang mengisi kembali tinta pigmen rodopsin di retina kita. Kita memastikan retina kita selalu punya amunisi untuk bisa melihat dengan jelas dalam segala kondisi cahaya. Penglihatan malam dan senja kita akan kembali menjadi tajam. Selain itu, vitamin A juga merupakan pelembab natural bagi kornea, yaitu lapisan bening terluar dari mata kita. Kekurangan vitamin A bisa menyebabkan kondisi mata kering yang parah, di mana mata terasa panas, gatal, berpasir, dan mudah sekali merah. Daun kelor dengan kandungan vitamin A-nya memastikan kornea kita selalu sehat, lembab, dan terlindungi. Senjata ajaib kedua adalah sebuah duet maut yang menjadi perisai pelindung retina kita. Mereka adalah lutein dan zeaxanthin. Nama ini mungkin terdengar asing, tapi percayalah, keduanya adalah malaikat pelindung bagi pusat penglihatan kita. Lutein dan zeaxanthin adalah dua jenis antioksidan langka yang oleh Tuhan diciptakan untuk secara khusus menumpuk di bagian makula, yaitu pusat retina yang diserang oleh penyakit degenerasi makula atau AMD. Fungsi mereka berdua sangat spesifik dan luar biasa. Mereka bertindak sebagai kacamata hitam internal atau tabir surya alami bagi mata kita. Mereka membentuk sebuah lapisan pigmen kuning yang sangat padat di makula, yang tugasnya adalah menyaring dan menyerap gelombang cahaya biru atau blue light dari matahari dan layar gawai, serta sinar ultraviolet yang sangat berbahaya bagi retina. Paparan cahaya inilah yang secara perlahan tapi pasti membakar dan merusak sel-sel fotoreseptor yang sangat sensitif di makula kita. Tanpa perlindungan lutein dan zeaxanthin yang cukup, makula kita akan telanjang dan rentan terhadap kerusakan. Kabar baiknya, daun kelor adalah salah satu sumber nabati lutein dan zeaxanthin yang paling kaya. Dengan rutin mengkonsumsi daun kelor, kita secara aktif terus-menerus menebalkan lapisan kacamata hitam internal kita. Kita membangun sebuah perisai super kuat untuk melindungi pusat penglihatan kita dari serangan cahaya berbahaya. Inilah rahasia ilmiah di balik ketajaman mata sang nenek penenun dari Tanah Toraja. Beliau mungkin tidak tahu tentang lutein dan zeaxanthin, tapi kebiasaan beliau makan daun kelor setiap hari telah secara alami melindungi makula beliau selama puluhan tahun, memungkinkannya untuk terus melihat detail-detail terkecil dalam tenunannya. Ini bukan lagi pencegahan Bapak Ibu, ini adalah proteksi aktif. Senjata ajaib ketiga adalah pasukan antioksidan lengkap untuk melawan katarak. Seperti yang saya sebutkan tadi, katarak adalah proses oksidasi atau perkaratan pada lensa mata. Untuk melawannya, kita butuh pasukan antioksidan yang beragam. Daun kelor adalah jawabannya. Selain beta-karoten, lutein, dan zeaxanthin, daun kelor juga mengandung vitamin C dalam dosis yang sangat tinggi, 7 kali lipat lebih banyak dari jeruk, yang berfungsi untuk meregenerasi antioksidan lain di dalam tubuh. Ia juga mengandung puluhan jenis antioksidan kuat lainnya, seperti quercetin dan asam klorogenat. Bayangkan, saat kita makan daun kelor, kita seolah sedang mengirimkan 1 batalion pasukan antioksidan yang lengkap ke dalam mata kita. Mereka akan berpatroli, mencari dan menetralkan radikal-radikal bebas jahat yang mencoba merusak protein di lensa mata kita. Mereka menjaga agar lensa mata kita tetap jernih, bening, dan fleksibel. Rutin mengkonsumsi daun kelor bisa secara signifikan memperlambat proses pembentukan katarak, bahkan membantu agar katarak yang sudah ada tidak berkembang menjadi lebih parah.
Ini adalah terapi alami paling logis dan paling efektif untuk menjaga kejernihan lensa mata kita hingga usia 90-an tahun. Sekarang, bagian paling penting. Bagaimana cara mengkonsumsi daun kelor yang benar agar semua senjata ajaibnya tidak hilang? Karena jika salah mengolah, semua keajaiban itu bisa menguap sia-sia. Inilah resep sayur bening kelor anti rabun ala nenek perkasa dari Tanah Toraja. Resep ini sangat sederhana, tapi setiap langkahnya memiliki makna. Langkah pertama, petiklah daun kelor yang masih muda dan segar. Pilihlah yang warnanya hijau cerah, bukan yang sudah tua dan menguning. Pisahkan daun dari tangkainya dengan sabar. Langkah kedua, siapkan bumbu yang sangat minimalis. Cukup beberapa siung bawang merah yang diiris tipis dan 1 ruas jari temu kunci yang digeprak. Jangan gunakan bumbu-bumbu instan yang penuh MSG atau garam berlebih. Kesederhanaan adalah kuncinya. Langkah ketiga, didihkan air bersih di dalam panci. Jumlah airnya jangan terlalu banyak, secukupnya saja hingga daunnya bisa terendam. Setelah air mendidih, masukkan irisan bawang merah dan temu kunci. Biarkan selama 1 menit hingga aromanya keluar. Langkah keempat, dan ini adalah langkah penentu. Masukkan daun kelor yang sudah dicuci bersih ke dalam air yang sedang mendidih itu. Aduk perlahan. Disinilah letak rahasianya. Jangan pernah memasak daun kelor lebih dari 2 menit. Cukup masak selama 60 hingga 90 detik saja. Begitu daunnya berubah warna menjadi hijau yang lebih matang dan sedikit layu, langsung matikan api kompor. Jika Anda memasaknya lebih dari itu, terutama vitamin C dan antioksidan lainnya yang sensitif terhadap panas, akan hancur dan menguap. Semua kekuatannya akan hilang. Langkah kelima, tambahkan sedikit sekali garam dan gula jika perlu, lalu segera sajikan dalam mangkuk dan santap selagi masih hangat. Jangan pernah memanaskan ulang sayur kelor. Masaklah secukupnya untuk sekali makan. Jadikan sayur bening kelor ini sebagai menu wajib Anda setidaknya 3-4 kali dalam seminggu. Dengan cara memasak yang singkat dan benar ini, kita bisa memastikan bahwa lautan beta-karoten, duet maut lutein dan zeaxanthin, serta seluruh pasukan antioksidan dari daun kelor masuk ke dalam tubuh kita dalam kondisi utuh dan siap tempur untuk melindungi mata kita. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya muliakan, kisah nenek penenun dari Tanah Toraja dan bukti-bukti ilmiah yang telah kita bedah hari ini memberikan kita sebuah pencerahan yang luar biasa. Selama ini kita mungkin menghabiskan banyak uang untuk membeli kacamata baru, obat tetes mata, atau suplemen-suplemen mahal dengan harapan bisa memperbaiki penglihatan kita. Padahal Tuhan telah menyediakan solusi yang jauh lebih ampuh, jauh lebih murah, dan jauh lebih alami, tepat di halaman belakang rumah kita, daun kelor. Sebuah tanaman sederhana yang sering kita abaikan, ternyata adalah jawaban dari doa kita untuk memiliki penglihatan yang tajam di usia senja. Ini adalah saatnya bagi kita untuk kembali kepada kearifan alam, untuk kembali menghargai apa yang tumbuh subur di tanah air kita sendiri. Lupakan sejenak produk-produk impor yang gemerlap. Mulailah menanam pohon kelor di pekarangan rumah Anda. Anggaplah itu sebagai pohon investasi kesehatan mata Anda di masa depan. Ajarkan kepada anak dan cucu kita tentang manfaat luar biasa dari daun ini, agar mereka juga bisa tumbuh dengan mata yang sehat dan terhindar dari masalah penglihatan di kemudian hari. Mari kita buktikan bahwa lansia Indonesia bukanlah generasi yang pasrah pada takdir penuaan. Kita adalah generasi yang cerdas, yang mau belajar, dan yang mampu mengambil kendali atas kesehatan kita sendiri dengan memanfaatkan kekayaan alam yang telah disediakan. Jika Bapak dan Ibu merasa video dari channel Klinik Sehat Lansia ini adalah sebuah pencerahan, sebuah harapan baru bagi mata Anda, maka jangan biarkan informasi ini berhenti di Anda. Jadilah penyambung kebaikan.
Tekan tombol suka sebagai tanda dukungan Anda. Dan yang paling mulia, bagikan video ini seluas-luasnya. Kirimkan kepada semua teman dan kerabat yang Anda sayangi, terutama mereka yang sudah mulai mengeluh tentang penglihatan yang kabur. Satu kali Anda berbagi, bisa jadi Anda telah menghadiahkan kembali indahnya warna-warni dunia kepada seseorang. Pahala kebaikan itu akan terus mengalir untuk Anda. Jangan lupa untuk berlangganan channel ini, karena masih banyak lagi rahasia dari pohon keajaiban dan tanaman-tanaman lainnya yang akan saya bongkar di video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita lihat dunia dengan lebih jernih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan beberapa detail penting lagi yang akan semakin meyakinkan Anda tentang kekuatan daun kelor ini. Banyak yang bertanya, "Dok, apakah aman mengkonsumsi daun kelor setiap hari?" Jawabannya adalah, iya, sangat aman, bahkan dianjurkan. Daun kelor bukanlah obat kimia, ia adalah makanan, sebuah sayuran super. Tidak ada efek samping negatif yang dilaporkan dari konsumsi daun kelor dalam jumlah wajar sebagai sayuran. Justru sebaliknya, selain manfaat luar biasa untuk mata, daun kelor juga akan memberikan bonus kesehatan lainnya yang tak ternilai. Kandungan kalsiumnya yang tinggi akan membantu menjaga kepadatan tulang Anda, mencegah osteoporosis. Kandungan zat besinya akan membantu mengatasi anemia atau kurang darah, membuat Anda tidak mudah lemas dan pusing. Sifat anti peradangannya juga akan membantu meredakan nyeri-nyeri sendi yang sering kita alami. Jadi, dengan rutin makan sayur kelor, Anda tidak hanya sedang merawat mata, tapi Anda sedang merawat seluruh tubuh Anda secara holistik. Ini adalah paket perawatan kesehatan total yang paling murah dan paling efektif. Pikirkan tentang ini. Berapa banyak uang yang harus Anda keluarkan setiap bulan untuk membeli suplemen mata, suplemen kalsium, dan vitamin penambah darah? Ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Semua itu bisa Anda gantikan hanya dengan menanam satu pohon kelor di halaman rumah Anda. Sebuah investasi yang hasilnya bisa Anda panen seumur hidup. Inilah kecerdasan finansial sekaligus kecerdasan kesehatan. Jangan lagi kita tertipu oleh iklan-iklan suplemen yang menjanjikan langit dan bumi. Jawabannya seringkali jauh lebih sederhana dan jauh lebih dekat dari yang kita bayangkan. Mari kita kembali menjadi generasi yang cerdas, generasi yang mandiri secara kesehatan, yang tidak bergantung pada industri farmasi, melainkan bergantung pada kekayaan alam yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita di tanah Indonesia yang subur ini. Daun kelor adalah simbol dari kemandirian itu. Ia adalah bukti bahwa untuk menjadi sehat, kita tidak perlu menjadi kaya, kita hanya perlu menjadi bijaksana. Sebarkan pesan ini, Bapak Ibu. Mari kita mulai gerakan menanam dan mengkonsumsi kelor di setiap rumah lansia di seluruh Indonesia. Jadikan ini sebagai warisan kesehatan kita untuk generasi yang akan datang. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan perhatian Anda.